biasa. Kali ini, presenternya adalah, guru kita yaitu Ibu Dokter Sugiarti MPD. Lalu nanti saya sebagai host di sini dan akan ada, moderator yaitu, Ibu Indih Ariyanti. Ya, untuk, waktunya langsung saya persilakan saja kepada Bu Indih untuk kepada Bapak Ibu yang sudah masuk room ini, mohon untuk bisa men-silent, mohon maaf nanti juga saya akan men-silent mungkin mikrofonnya. Nah, Bapak Ibu yang baru masuk, harap bisa langsung men-silent mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu Indih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, saya terutama dan kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa belajar luar biasa. Dan pengisi materi kita hari ini adalah Ibu Dr. Sugiarti, MPD. Beliau adalah instruktur di VCT Batch 6 Jawa Barat untuk Kota Depok, dan beliau mengajar di SMA Negeri 5 Depok. Hari ini beliau akan membawakan materi yang sangat menarik sekali ya, yaitu cara membuat kuis online. Nah, pada masa pandemik ini, proses pembelajaran dengan online menjadi penting ya, karena kita tidak mungkin bertatap muka dengan siswa kita di sekolah ya. Oleh karena itu, guru harus kreatif untuk bisa mencari tahu bagaimana cara mengajar yang sangat menyenangkan sehingga tidak membebani siswa di rumah ketika belajar dengan jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, banyak sekali cara-cara pembelajaran ya online. Salah satunya dengan kuis-kuis. Kalau yang saya tahu itu ada Quizizz, ya itu luar biasa menarik sekali buat anak-anak. Kemudian ada Google Classroom dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, mungkin hari ini Bu Sugiarti akan menyampaikan sesuatu yang baru yang mungkin saya tidak tahu. Kita dengarkan saja paparan dari beliau. Kepada Bu Sugiarti, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan bahas tentang pembuatan Quizizz. Saya dapat informasi untuk jadi presenter baru jam 7:15. Mudah-mudahan. Jadi saya cari materi yang ada, langsung buat seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak atau Ibu guru hebat. Langsung saja, untuk proses pembuatan kuis interaktif dengan Quizizz, ini juga saya dapat belum lama setelah ikut pelatihan. Dan selanjutnya kalau untuk menurut teorinya, ini sampai 23 slide. Tapi sebenarnya prakteknya paling cuma 5 menit beres. Tapi untuk lebih oke-nya, saya akan sampaikan semuanya. Nanti insya Allah PPT-nya juga diberikan. Semoga waktunya cukup untuk kita bisa sampai praktek pada pelaksanaannya. Kita bahas sekarang pembuatan kuis interaktif dengan Quizizz. Bapak Ibu guru hebat, apa sih Quizizz? Quizizz itu salah satu kuis dengan menggunakan web dan bisa digunakan langsung di kelas dengan jarak jauh, bisa dilakukan melalui laptop atau melalui gawai atau handphone. Ini biasanya interaktif dengan ada waktu atau kecepatan pada saat proses pelaksanaan dalam menjawab pertanyaan. Ada beberapa kelebihannya. Kelebihan dari Quizizz ini, Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk soal ganda, checklist, isian, seperti itu. Benar salahnya bisa diketahui dengan skor. Selanjutnya jawaban yang salah maka akan muncul jawaban yang benar. Jadi kalau salah langsung dikasih tahu ini loh yang benar.
Selanjutnya bisa dibuat jadi bank soal, bisa dikerjakan secara langsung atau live, bisa juga dengan PR, dan diiringi musik. Guru dapat melihat analisis, jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat hasil analisis pekerjaannya. Selanjutnya soalnya teracak secara otomatis, hingga peserta didik beda urutan jawabannya. Setiap soal dapat diberikan durasi dengan pengerjaan, ada 10 detik, 15 detik, 20 atau 25. Selanjutnya bisa dilakukan secara 500 orang bersamaan. Misalnya Ibu ngajar 10 kelas, 10 kelas kali 36, 360. Ya udah langsung aja kita kasih seret gitu. Jadi lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya, kekurangannya pasti ada. Kekurangannya yaitu peserta didik membuka tab, dikerjakan melalui web atau browser, otomatis dia harus punya kuota. Seperti itu. Susah dikontrol jika membuka web baru yang dimungkinkan untuk browser jawaban jika dikerjakan dalam mode PR. Misalnya, Ibu guru hebat mau buat dalam bentuk PR. Dia punya 2 gawai, udah langsung bisa dicari tuh jawabannya. Seperti itu. Tapi minimal peserta didik bersahabat dengan handphone, bukan hanya sekedar main, walaupun bisa mencari jawaban dari web yang baru. Membutuhkan koneksi internet yang stabil, misalnya ya, kuotanya kurang lancar, itu nanti dia bisa terlempar dari permainan. Identitas siswa hanya bisa ditulis namanya saja. Kalau di Google Form kan jelas ya nama, kelas, nama lengkap, email, segala macam. Kalau ini cuma misalnya namanya Sugiarti, udah tanpa ada kelas dan segala macam, seperti itu. Cara mendaftarnya, kalau mau langsung praktek juga tidak apa-apa, nanti buka quizzes.com di browser Anda. Jadi nanti klik di laptop atau di handphone juga bisa, quizzes.com di browser Anda. Selanjutnya pilih sign up atau get start seperti ini, gambarnya nanti kalau mau dicek. Selanjutnya akan ada tampilan welcome to quizzes, nanti silakan mendaftar seperti biasa. Gunakan Gmail atau email lainnya, pilih akun Gmail, dan tunggu sampai terkoneksi dengan dashboard quizzes. Nanti seperti itu. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Langsung saja klik quizzes.com, tampilannya seperti ini. Prakteknya sih sebentar, tapi coba kita lihat, kita mengenal masing-masing dashboardnya. Yang pertama, ini ada Find Quiz. Berarti ini kita mau menentukan quiznya apa. Nanti di Find Quiz ini akan ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan pelajaran lain. Jadi nanti pas Find Quiz, nanti ada mata pelajarannya apa. Kalau Create a New Quiz, berarti membuat quiz yang baru. Di sini di bawahnya lagi ada My Quizzes, quiz yang sudah dibuat, berarti akan ada rekam jejak quiz-quiz yang sudah dibuat. Jadi nggak usah gunakan flash disk, otomatis dia sudah tersave. Report, laporan hasil analisis soal, nanti anak ini betulnya berapa, salahnya berapa, nanti langsung ada reportnya. Selanjutnya bisa membuat kelas, class collection, jadi koleksi quiz. Selanjutnya ada meme, mengubah meme untuk jawaban. Misalnya, Anda benar, Anda kurang beruntung, atau apa, itu di meme ya. Selanjutnya setting pengaturan, ini hubungannya dengan waktu. Misalnya waktunya 10 detik, 30 detik, tapi di sana tulisannya second. Logout, keluar dari akun. Selanjutnya ini mengundang teman untuk membuat quiz. Nanti bisa gabungan. Misalnya udah buat quiz, undang temannya lagi, ayo kita buat quiz yuk. Kita tuker-tukeran, itu bisa. Sama seperti halnya Canva, kita bisa memberikan link edit kepada teman-teman untuk membuat tampilannya menjadi lebih indah. Di sini ada tulisannya join game, mengikuti quiz dengan kode. Selanjutnya ini adalah notifikasi aktivitas quiz. Seperti itu. Selanjutnya membuat soal baru. Membuat soal baru tadi kan sudah masuk ke quizzes.com, langsung create a new quiz. Nanti otomatis seperti ini. Nanti ada pilihannya, mau soal matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, sesuai dengan mata pelajaran. Nanti diklik aja. Misalnya saya ngajar biologi, berarti klik biologi. Tunggu sampai menu editor quiz keluar, tampilannya seperti ini. Ganti icon quiz dengan menambahkan gambar. Nanti boleh misalnya ini gambarnya sistem reproduksi, misalnya gambar
ibu, anak, sama ayah. Kan jadi udah ada anaknya tuh, berarti hasil reproduksinya jelas. Ini masukkan ke sini nih ya. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan baru dan pilih pertanyaan akan kuis. Nih, jadi nanti ada pilihannya, ada pilihan ganda, ada kotak centang, isi bagian yang kosong, selanjutnya ada pemulihan, seperti itu. Di sini kita lihat jenis pertanyaan pada kuisis, itu pilihan ganda, kotak centang atau checklist, isian bagian yang kosong atau isian singkat, pemilihan atau polling jejak pendapat, terbuka atau berakhir. Pertanyaan dengan jawaban terbuka berarti jawabannya tidak harus pasti, boleh banyak. Jadi bisa berbagai macam pertanyaan ya, bukan hanya pilihan ganda saja. Nah, selanjutnya cara untuk membuat pilihan ganda seperti biasa, kolomnya hanya ada 4. Kalau mau tambah, biasanya tambah lagi di sini ada tambahkan pilihan ganda. Kalau SD biasanya kan hanya 3 pilihan, SMP biasanya 4, kalau SMA berarti 5 jawaban. Di sini ya. Selanjutnya pilihlah jawaban yang tepat pada salah satu. Misalnya kita sudah buat nih di sini. Di sini akan ada untuk memberikan kunci jawaban, kita klik pilih salah satu sehingga warnanya hijau, nanti simpan. Selanjutnya atur durasi di sini kelihatan 20 detik. Seperti itu. Simpan soal Anda. Tinggal masuk ke dalam sini, save. Menambahkan pertanyaan baru, ya sudah, nanti tinggal klik tambahkan, selanjutnya soal akan bertambah. Membuat kotak centang, otomatis dia akan membuat seperti ini. Ingat, kalau SD biasanya 3, SMP 4, SMA 5 jawaban. Oke. Membuat soal isian singkat juga sama, seperti ini, nanti kita pilih masukkan alternatif jawaban yang mungkin. Hanya kalau isian singkat itu harus benar-benar sama. Huruf besar, huruf kecil, kalau misalnya beda, itu otomatis dia akan salah. Misalnya, Jakarta jawabannya, tapi J pertamanya harus besar, huruf bawahnya huruf kecil semua. Seandainya Jakarta huruf awalnya itu huruf kecil, atau bukan kapital, otomatis disalahkan. Jadi dia harus benar-benar sama persis. Membuat soal polling jejak pendapat juga sama, nanti tinggal dipilih. Nanti untuk mendapat responden, misalnya kalau kuliah, ada penelitian-penelitian kita bisa buat dalam seperti ini. Ketikkan juga pilihan jawaban, tidak ada kunci jawaban karena semua jawaban memiliki potensi untuk dipilih. Kan bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan durasi waktu dan simpan soal sama ya, cuma di bagiannya. Kalau jawaban terbuka, semua jawabannya benar, atur durasi dan simpan. Mengakhiri kuis, misal sudah selesai nih. Kalau sudah selesai, maka akan kembali ke tampilan yang soal yang akan dibuat. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, cara memainkan kuis yang telah dibuat, kita kembali ke dashboard. Nanti ada tulisannya mainkan langsung, ada jadikan PR, ada latihan. Kalau misalnya latihan, mereka bisa buat main sendiri, buat latihan-latihan di rumah. Kalau main langsung berarti di saat itu juga bisa dilakukan proses permainan. Jadikan PR juga sama, bisa untuk mereka kerjakan, boleh dikasih durasi waktu atau boleh tidak. Kalau memainkan langsung, biasanya guru sebagai host, murid sebagai peserta. Kalau untuk PR atau assignment, soal dijadikan untuk PR yang mengerjakan dapat diberikan batas waktu. Misalnya PR seminggu ya, atau PR 2 hari. Kalau latihan, mainkan, guru melihat tampilan ketika dimainkan oleh siswa. Kalau bagikan tautan, berarti di sini membagikan tautan soal ke platform lain untuk atau melalui copy link. Jadi nanti bisa dibagi. Cara memainkan quizzes, jadi membuka dashboard yang tadi, klik langsung, pilih mode mainan quiz, yaitu tim, klasik, atau ujian. Nanti boleh klasik, boleh tim, boleh ujian, terserah, boleh yang mana saja. Atau pilih host juga boleh. Selanjutnya nanti akan ada seperti ini, minta siswa untuk membuka joinmyquizzes.com. Masukkan kodenya, tunggu siswa masuk ke dalam quiz, klik mulai jika akan dimulai quiznya. Seperti itu. Cara memainkan quizzes untuk PR, seperti tadi, jadikan PR, selanjutnya atur batas untuk pekerjaan waktu, tanggal, dan waktu, pilih pengaturan, jika tidak diperlukan, kalau tidak lanjut, klik host game,
Jadikan link atau kode ke siswa untuk memasukkan kuis. Jika menggunakan kode, minta siswa untuk membuka quizzes.com dan siswa. Seperti itu ya. Kalau ini untuk dijadikan PR. Gimana kalau buat latihan sendiri? Sama seperti yang tadi, pilih latihan, selanjutnya bagikan tautan. Mereka bisa latihan sendiri. Ini main lagi untuk memulai kuis, kartu flash, tantang teman bisa juga sama. Misalnya mau berapa orang. Udah selesai nih semuanya mengerjakan. Selanjutnya gimana caranya untuk melihat analisis? Itu kan sebenarnya senang-senang untuk mereka bisa belajar, tapi ternyata bisa loh dilihat analisis jawaban siswa. Pilih menu hasil pada dashboard guru. Pilih nama kuis yang ingin dilihat hasilnya, misalnya tadi soal kelas berapa. Nanti tinggal dibuka. Nanti guru dapat melihat jumlah murid yang mengikuti kuis. Misalnya muridnya ada 36. Nanti yang ikut misalnya 30 nanti akan terlihat. Nanti bisa terlihat rata-rata, nilainya, selanjutnya analisis jawaban tiap pertanyaan, analisis per individu, nilai siswa dapat di-emailkan ke orang tua, jadi tidak perlu menulis satu-satu. Guru dapat mencetak analisis jawaban dalam bentuk file PDF. Nanti gini, cetak, klik, cetak, berarti sudah ketahuan. Atau dapat mengunduh analisis dalam bentuk XLSX. Nah, seperti itu, selesai. Sekarang kita coba, mudah-mudahan bisa. Kita praktek ya. Sini. Ini saya tadi sudah buat, atau kita buat dari awal lagi. Kita pertama klik yang pertama kali di sini. Quizzes.com. Oh, terlihat tidak tampilannya? Klik ya. Nah, di sini saya sudah punya akun. Langsung masuk create a new quiz, klik. Di layar saya sih belum muncul, Bu. Lagi loading mungkin kali ya. Oh ya? Baik-baik. Kalau di layar saya sudah tahapan create, berarti saya pelan-pelan. Saya ulang lagi, sudah terlihat belum? Di sini di saya tampilannya create a quiz. Belum kelihatan, Ibu. Belum, di sini masih viewing Sugyarti application. Iya, Jadi masih masih viewing. abu-abu. Oh, abu-abu. Kadang-kadang harus antara hitam atau putih, jangan abu-abu ya. Iya. Atau coba saya sudah mengirim undangan ke Ibu Delia. Tadi saya sudah klik, kalau misalnya mau dicek juga boleh. Tapi tadi saya tutup ya. Coba tadi disimpan tidak ya kuisnya saya. Berarti tidak terlihat ya? Di sini terlihat tidak? Belum terlihat, Ibu. Masih abu-abu. Oh, belum. Iya. Kenapa ya? Kalau di saya sudah terlihat tampilan seperti halnya tampilan yang sudah saya berikan sesuai dengan yang tadi saya buat. Atau coba ya latihan untuk contoh kuisis yang sudah saya buat. Yang tadi Ibu berikan ke saya? Boleh. Tapi tadi saya sudah tutup sih. Boleh yang itu juga? Saya kopikan dulu sebentar. Soalnya juga itu cuma latihan, cuma 2 soal. Sudah belum? Windy bisa minta tolong share ke chatnya nggak? Saya nggak, ini karena lagi ngerekam. Oh iya, jangan kalau gitu. Nggak, Bu Indi. Atau ini ya, join my quizzes, nomor kodenya 205014. Di sini tampilannya juga tidak bisa ya? Belum muncul, Bu. Ya udah, berarti saya foto saja. Selanjutnya Ibu Del boleh kirim foto ya. Kalau di tampilan saya terlihat sih. Nah, nanti saya kirim ke Budel. Atau di Jabar 02 deh.
3/02 boleh Bu, biar semua. Hihihi. Soalnya itu cuma sedikit kok, cuma dua saja. Yang penting lihat tampilan ya. Salah. Dah. Silakan gabung. Nanti join myquizzes.com. Nanti enter game kodenya 205014. Aku start ya. Yo, ya. Saya udah masuk, Bu. Bisa? Sudah ada, silakan bisa dicek. Waiting for players to join the game. Kayaknya kendala sinyal kali ya. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu guru hebat dari yang tadi? Iya, silakan Bapak Ibu guru yang mau ditanyakan kalau masih ada yang kurang jelas. Oh iya, sambil menunggu pertanyaan, ini ada saya mau menanyakan sesuatu Bu Sugiyarti. Boleh. Nah, jadi kemarin itu kan memang saya sudah menggunakan aplikasi Quizzes buat murid-murid saya. Oke. Kemudian yang saya masih belum pakai itu adalah pembuatan soal untuk soal esai, uraian. Nah, kalau di Google Classroom itu kan kalau soal uraian masih belum bisa ada nilainya gitu ya. Kalau kuisnya, kalau untuk pilihan ganda kan dia bisa langsung ada nilai. Nah, tapi kalau di Quizzes itu bagaimana? Apakah uraian pun Quizzes sistem Quizzes itu sudah bisa menilai hasil tulisan anak-anak di jawabannya atau bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk berbagai macam tipe quiz itu yang datanya valid, yang bisa mudah diakses itu adalah dalam bentuk pilihan ganda, jawaban pasti. Kalau untuk jawaban singkat pun itu kita harus punya beberapa option. Biasanya komputerisasi itu sesuai dengan apa yang kita buat. Misalnya hanya kata kuncinya saja. Dan itu yang cukup merepotkan. Misalnya kalau dalam biologi, Oriza, Sativa, O-nya hurufnya besar, yang lainnya huruf kecil, Sativanya huruf kecil semua, itu kalau tulisannya besar-besar, otomatis disalahkan. Nah, itu untuk jawaban singkat. Misalnya nama tempat, misalnya Jakarta, J-nya besar, A, dan seterusnya huruf kecil. Kalau nulisnya huruf besar semua, pasti disalahkan. Nah, selanjutnya untuk yang jawaban apalagi uraian atau dalam bentuk esai seperti itu juga. Jadi butuh dicek nanti satu-satu. Makanya untuk memudahkan biasanya dengan pilihan ganda selanjutnya bisa dikondisikan untuk diacak dalam proses pilihan gandanya begitu. Jadi kalau mau esai atau jawaban singkat, memang belum ada formula dimanapun yang memang benar-benar bisa untuk jawaban pasti. Kemarin saja saya coba tuh, kok jawaban saya salah cuma beda sedikit, misalnya depannya dan, mereka kata penghubungnya serta, kan ada perbedaan. Kalau komputerisasi sesuatu yang beda udah dianggap sesuatu yang salah, jadi harus kita cek lagi seperti itu. Iya betul Bu Sri.
saya juga mengalami hal itu di Google Classroom. Jadi memang untuk online untuk komputer belum bisa membacanya ya Bu ya. Jadi Betul. harus Jadi kita paling ya itu tadi, dengan menyikapi agar anak-anak tidak nyontek, walaupun susah mengontrolnya. Tadi kan saya sudah sebutkan kekurangannya. Minimal mereka sudah belajar melalui gawai atau laptop, bukan hanya main game saja. Minimal ada pelajarannya seperti itu. betul sekali. Terima kasih Bu Sugiyarti. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Oh iya, presensinya jangan lupa. Nanti untuk lebih jelasnya, sebenarnya sih enak sih, tapi kayaknya kondisi untuk saya bisa share tadi, pada cuma 5 menit, tapi ternyata ketika saya sharing terkendala koneksi kali ya, sehingga yang timbul hanya layar abu-abu. Padahal di saya itu tampilannya seperti halnya yang saya kirim di VCT Jabar 602. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan Quizzes, cuma kan dia asiknya ada bunyi, selanjutnya bisa diajak bermain bersama-sama gitu. Tapi ya kondisinya kalau di SMA, apalagi sekarang dengan zonasi, itu kan ada yang masuk dengan berbagai macam ekonomi, dan itu harus minimal berkelompok. Kalau mereka masing-masing satu-satu, ternyata dia nggak punya kuota, kan kasihan. Paling nanti berkelompok, satu kelompok misalnya berapa orang, menentukan jawaban dengan cepat bersamaan, itu bisa lebih memudahkan untuk pengoreksian. Mungkin itu, Ibu Del. Iya, bagaimana Bapak Ibu guru, ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau tidak ada kita bisa tutup, tapi sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Bu Sugiyarti, silakan Ibu. Baik, untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah sudah berhasil, hanya karena kondisi sinyal harusnya bisa dipraktekkan, seperti halnya saya pernah memberikan materi tentang pembuatan web, itu lancar jaya, tapi ini sepertinya hanya abu-abu, jadi mohon maaf. Insya Allah untuk materinya bisa di-share, dan yang pasti bahwa untuk kuis, berbagai macam kuis, untuk pilihan ganda itu bisa dengan mudah kita akses jawaban, analisis, dan segala macamnya. Tetapi untuk pilihan jawaban singkat, uraian, itu memang butuh ketelitian, butuh kesabaran dari Bapak Ibu guru untuk bisa mengkoreksinya, tidak secepat pembuatan soalnya. Jadi harus ekstra sabar dalam mengkoreksinya. Sehingga untuk ujian nasional pun digunakan adalah pilihan ganda, seperti itu. Paling nanti diatur pembuatan soalnya ada HOTS atau LOTS, seperti itu. Dan yang pasti tidak ada sesuatu kuis yang bagus. Google Form juga sama, anak-anak bisa melihat jawaban jika mempunyai gawainya 2 atau laptopnya 2, satu buat soal, satu buat cari, kan dia seperti itu. Tapi minimal sudah membuat siswa-siswi mau belajar, sudah bersahabat dengan laptop atau gawainya. Mungkin itu saja, dan yang pasti bisa membuat guru lebih dimudahkan untuk menganalisis dan melakukan report kepada sekolah, sehingga tidak perlu mengkoreksi, atau zaman dulu kan menggunakan plastik yang dilubangi, atau misalnya disilang-silang, disamakan, itu jawabannya. Kalau settingannya miring sedikit, udah salah semua, ya kan, nomor 1. Jadi harus rata antara atas, bawah, apalagi soalnya 40. Ini zamannya sudah oke, mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk belajar, memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi dengan lebih baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, ini Bu Sugiyarti, materinya luar biasa menarik sekali. Sepertinya saya harus terus belajar ya. Alhamdulillah. Baiklah, materi sudah selesai. Kita serahkan kembali kepada host untuk menutup acara ini. Kepada Bu Deliana, saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Indi, Bu Sugiyarti, luar biasa materinya. Dalam waktu hanya beberapa jam ya, Bu. Nggak sampai jam. Itu saya sudah tidur-tiduran.
di kasur. Iya, Masya Allah, ini bala bantuan untuk saya. Dan memang, jujur saya sebenarnya kalau sebagai saya yang membuat kuis itu, selama ini saya bergelutnya dengan ilmu. Jadi ini memotivasi saya juga untuk mendalami kuisis nih, Bu. Luar biasa ilmunya, Bapak Ibu semoga, di malam-malam seperti ini menambah ilmu seperti ini luar biasa untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan, ada banyak manfaatnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir, jangan lupa mengisi presentasi bagi yang belum, masih dibuka presentasinya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu Sugiyarti yang telah bersedia menjadi presenter malam ini walaupun secara dadakan tapi luar biasa ilmunya Bu. Mudah-mudahan menjadi amal saya. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir Bu. Dan Bu Indi terima kasih pula telah bersedia menjadi moderator. Bapak Ibu terima kasih juga kepada Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu mentor yang telah hadir malam ini. Sekian kami bertiga mengakhiri untuk pertemuan ini, nanti selanjutnya kita lanjutkan refleksi ya. Refleksi bagi Bapak Ibu serta yang ingin undur diri dipersilakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Del, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nggak ada refleksi ya? Hah? Mungkin ada refleksi boleh? Dari Bu Sugi, Bu Iya. Bu Yeti, ada siapa Bu Irman ya? Ada Bu Irma, ada Bu Yeti, ada Bu Sugi. Mohon masukannya, saya pengakuan dulu itu tadi di flyernya nanti diperbaiki menyusul Oh iya. karena injury time semua serba ngebut kita. Iya, Iya, mohon tidak maaf ya apa-apa. Bu Sugiyarti, flyernya tadi saya buru-buru cuma copy paste, tiba-tiba saya lupa menggantinya. Oh iya, tidak apa-apa. Untuk malam ini ditutup sama saya. Mungkin ada nanti instruktur yang lain, jadi saya double job nih ya. Saat malam makan kismis, ditambah sajian teh tarik. Hari ini belajar kuisis menjadi pilihan kuis terbaik. Luar Ikan biasa cepat, ikan Bu gabus, Sugiyarti. makin cepat, makin bagus. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Hebat Bu Sugiyarti. Keren, Iya, keren. terima kasih. Mungkin dari instruktur yang lain, saya stop sharing ya. Ya,